Oke, salam sejahtera untuk kita semuanya. Ya, perkenalkan saya Nurlianto. Ya, saya bertugas di Kabupaten Sintang, ya tepatnya di SDN 4 Sungai Mali. Di sini juga saya selaku kebetulan sebagai Ketua Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Sintang. Bagaimana Pak David? Boleh dimulai dari sekarang ya? Silakan Pak Nurlianto. Iya. Oke, baik. Nah, di sini kebetulan saya diminta kemarin minggu lalu oleh Pak David, yang tidak menyangka juga, diminta untuk menyampaikan materi tentang pemanfaatan Office 365. Ini kami bingung juga sebenarnya. Saya ini sebenarnya juga ibaratnya udah lama mengenal 365, cuman baru-baru inilah memanfaatkan Office 365 ini, dan ternyata setelah kami mencoba memanfaatkan Office 365 tersebut, manfaatnya sangat luar biasa ya. Terlebih lagi bagi kami yang berada di daerah 3T ya, terdepan, terluar, dan tertinggal. Nah, posisi saya sendiri saat ini ada di Kecamatan Ketongo Tengah, itu di daerah perbatasan Kalimantan Barat dan Malaysia. Nah, oke. Sekarang di sini saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan materi tentang pemanfaatan Microsoft Teams dalam peningkatan kompetensi guru di Kabupaten Sintang atau di daerah 3T. Nah, posisi saya di sini Bapak Ibu bukan untuk menggurui Bapak Ibu atau memberikan sesuatu yang wah gitu kan. Nah, di sini saya hanya mungkin ya sharing pengalaman ya. Kebetulan kami pada saat ini juga sudah dan sedang melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti webinar dan diklat daring, dan kebetulan semuanya kami memanfaatkan Office 365 dan tentunya Microsoft Teams dalam kegiatan tersebut. Baik, sekarang saya akan share PowerPoint-nya dulu. Baik, Pak Nurlianto sudah tertampil jelas. Sudah kelihatan ya? Ya, Oke, sudah tertampil dengan jelas, Pak. ya. Jadi di sini saya hanya akan mungkin berbagi pengalaman tentang pemanfaatan Microsoft Teams ini di dalam peningkatan kompetensi guru di daerah 3T. Mungkin kalau secara detailnya bagaimana menggunakan Teams atau Office 365 dan penggunaan secara teknisnya, mungkin di sini Bapak Ibu banyak yang lebih berpengalaman ya, lebih ahli tentunya. Karena tentu saja kami di daerah ini sifatnya mungkin baru mengenal dan baru menerapkan kemudahan-kemudahan yang diperoleh dari Microsoft. Nah, kemudian kami juga mengucapkan terima kasih, kemarin baru saja diberikan kepercayaan untuk fasilitas Office 365 A1 ya, untuk peningkatan guru-guru di Kabupaten Sintang. Ini sangat membantu sekali bagi kami, terutama bagi kawan-kawan guru termasuk saya yang posisinya jauh sekali dari kota. Nah, kami di sini tempat tugas rata-rata kawan-kawan di Sintang ini sebagian besar boleh dibilang kalau 50% anggota Ikatan Guru Indonesia ini berada di luar kota kabupaten atau di luar dari kecamatan Sintangnya. Ya, artinya di Kabupaten Sintang ini terdapat sekitar 14 kecamatan, dan rata-rata kawan-kawan yang bergabung yang mengikuti kegiatan-kegiatan kita ini yang terbantu adalah kawan-kawan yang berada di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal. Oke, nah di sini Bapak Ibu ini adalah peta Kabupaten Sintang ya, Kalimantan Barat. Kabupaten Sintang ini adalah salah satu termasuk kabupaten yang terbesar di Kalimantan Barat. Boleh dikatakan luasnya ketiga terbesar setelah Ketapang, ya Ketapang, Kapuas Hulu, dan kemudian yang ketiga adalah Kabupaten Sintang. Nah, jika kita lihat dari geografisnya seperti ini, kabupaten ini bentuknya mencabang. Ada yang ke atas, kalau yang ke atas ini dia lebih dekat dengan Malaysia, seperti daerah tempat penugasan saya ini, daerah ke atas, daerah Ketongo Hulu, daerah Ketongo Hilir, dan daerah Ketongo Tengah, itu berbatasan dengan Malaysia. Nah, kalau yang ke arah timur seperti ini lebih dekat ke daerah
Kalimantan Tengah. Nah, ini aksesnya juga lumayan luar biasa dari kota kabupaten, bisa sampai ya 1 hari atau 2 hari dengan perjalanan darat, kemudian dilanjut lagi dengan perjalanan air seperti itu. Nah, inilah makanya tantangan kami di sini cukup besar. Bagaimana kami mau membuat pelatihan tatap muka sementara kawan-kawan guru ini banyaknya berada di daerah yang secara akses transportasi dan komunikasi juga kemungkinan sangat sulit sekali, ya. Mungkin kita bisa mengadakan kegiatan tatap muka, tapi itu tentu saja sulit sekali karena kawan-kawan guru termasuk saya sendiri mau datang ke kota itu tidak bisa sesering mungkin seminggu sekali atau 2 hari 3 hari sekali, tidak bisa. Mungkin 1 bulan sekali datang itu udah sesuatu yang luar biasa. Nah, itu juga termasuk yang menyulitkan kami untuk mengadakan kegiatan di pusat kota. Nah, baik. Nah, ini adalah kilas ya, bagaimana sulitnya transportasi ya di daerah tempat tugas saya seperti ini. Nah, kurang lebih kondisi jalan seperti ini. Kalau musim kemarau itu jalannya ibarat seperti gurun pasir ya, berdebu. Nah, kalau di musim hujan ini bisa untuk menanam padi seperti itu kan. Nah, jalannya seperti lumpur seperti itu. Nah, pernah juga waktu itu bulan September tahun 2018. Nah, itu banjirnya itu sampai sedada, artinya cuaca kondisi alam di sana cukup ekstrim ya. Karena waktu perjalanan dari kota itu terang sampai ke desa itu ternyata banjirnya dalam karena airnya mengalirnya agak lama di sana. Seperti itu. Nah, inilah tantangan kondisi transportasi di daerah kami. Nah, beruntung juga bagi kawan-kawan yang di daerahnya itu terdapat angkutan transportasi. Seperti kalau di sini angkutan transportasinya tidak berupa bis atau apa, tapi menggunakan mobil Hilux atau Strada seperti itu. Dan itu ongkosnya juga lumayan sekali, bisa sampai 500.000 atau dan lebih tinggi dari itu tergantung dari jarak dari kecamatannya ke kota Sintang seperti itu. Nah, untuk komunikasi juga lumayan sulit Bapak Ibu, karena kalau di daerah 3T ini para provider itu kan kesulitan untuk membangun tower di daerah yang jauh dari sungai. Artinya tower telekomunikasi itu akan lebih banyak kita jumpai di sekitaran sepanjang Sungai Kapuas. Ya, jadi itu termasuk juga kesulitan bagi kami. Jadi bisa dikatakan hanya satu kecamatan itu hanya ada 1 tower seperti itu. Nah, ini juga termasuk masalah juga bagi kami untuk mendapatkan informasi. Nah, kemudian kami berpikir, nah apa sih yang bisa dilakukan oleh Ikatan Guru Indonesia pada waktu itu? Ya, kita didirikan waktu itu tahun 2018. Nah, ternyata kita selama ini kita bergerak gitu kan, kita melihat, nah dari kawan-kawan yang lain di daerah lain juga kita mencoba untuk melakukan pelatihan tatap muka. Nah, untuk pelatihan tatap muka sendiri, ya kami alhamdulillah sampai saat ini telah melaksanakan 12 kali pelatihan ya semenjak tahun 2018 sampai awal 2020 kemarin bulan Februari itu sekitar 12 pelatihan tatap muka. Nah, kemudian selain melakukan pelatihan tatap muka, kemudian kami memasang website. Ya, website ini juga kami gunakan untuk melakukan memposting informasi, pendaftaran pelatihan dan sebagainya. Kemudian memanfaatkan media sosial seperti WhatsApp, Telegram. Nah, yang terakhir ini, yang kedua ini yang baru, yaitu pelaksanaan webinar dan diklat daring. Nah, pelaksanaan webinar dan diklat daring ini kami laksanakan semenjak diberlakukannya belajar dari rumah ya atau darurat COVID-19, itu kita mulai melaksanakan webinar dan diklat daring. Nah, untuk webinar sendiri sejauh ini kami telah melaksanakan sekitar 7 kali webinar ya. Awalnya kami memang ragu-ragu, belum pernah kami melaksanakan webinar sama sekali ya. Mungkin kita pernah melihat kawan-kawan lain di daerah lain melaksanakannya, ada berbagai link
dengan Webex, dengan lainnya, dengan apa, kita bingung. Belum pernah kami melaksanakan ini. Nah, kebetulan kami mendapatkan fasilitas Office 365 dari Microsoft ini. Nah, kita coba manfaatkan Microsoft Teams ini. Coba hari pertama tes dulu dengan kawan-kawan pengurus gitu kan. Kemudian hari keduanya kita nekat pelaksanaan diklat daring. Alhamdulillah ternyata setelah 1 kali dilaksanakan kok peminat dari kawan-kawan guru-guru di daerah ini kok ternyata antusias sekali untuk mengikuti diklat daring tersebut. Nah, mulai dari situlah kita coba mencari narasumber-narasumber lain yang mungkin tidak bisa kita datangkan jika melakukan pelatihan tatap muka, walaupun di keadaan normal karena biayanya baik tiket pesawat dan sebagainya itu cukup mahal, kita coba hadirkan melalui diklat daring tersebut. Oke. Nah, ini contoh pelatihan tatap muka ya, walaupun kami di daerah 3T, alhamdulillah berkat kerjasama dengan pengurus, rekan-rekan anggota IGI dan semua elemen ya, termasuk Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang, alhamdulillah peningkatan kompetensi guru ini sangat menjadi prioritas bagi kami di Kabupaten Sintang, seperti itu. Oke, sebentar Bapak Ibu guru ya. Saya mohon waktu 1 menit sebentar. Oke, baik Pak Radit, bisa dilanjutkan? Silahkan Pak Oke, Nurlianto. mohon maaf Iya. tadi. Nah, jadi inilah keterlibatan berbagai pihak termasuk guru-guru, forum KKG, MGMP, dan tentunya dari Dinas Pendidikan sangat mensupport sekali terhadap peningkatan kompetensi guru di Kabupaten Sintang ini. Nah, kemudian ini pemanfaatan website dan Office 365. Nah, website di sini kami gunakan untuk posting berbagai kegiatan ya, termasuk webinar. Jadi kawan-kawan untuk mengakses link webinar kita langsung menggunakan guruabad21.id/webinar. Jadi kawan-kawan langsung klik di website tersebut, di alamat yang kita bagikan langsung terhubung dengan Microsoft Teams-nya, seperti itu. Nah, kemudian untuk pendaftaran pelatihan kita gunakan di sini ya, kita gunakan Microsoft form ya, kita tautkan, kita sematkan di website. Nah, maka kawan-kawan guru-guru mendaftarnya lewat website ini. Ini digunakan untuk memudahkan kawan-kawan untuk mengingat dalam mendaftar pelatihan online, seperti itu. Nah, ini juga ya tampilan dari Office 365. Oke, baik. Nah, ini dia webinar pendidikan Kabupaten Sintang. Nah, dengan adanya webinar ini tentunya sangat membantu sekali bagi kami ya untuk mendapatkan informasi. Mungkin karena kami setelah dengan sulitnya akses transportasi, nah komunikasi, kalau untuk dengan webinar ini kan mungkin kawan-kawan cukup mengatur waktunya hari apa kita lakukan webinar, kemudian kawan-kawan bisa mencari lokasi yang ada daerah sinyalnya seperti di kecamatan. Karena minimal di kecamatan itu tersedia 2 provider ya, yang insya Allah cukup mumpuni untuk kita melaksanakan video conference seperti ini. Nah, untuk yang webinar yang pertama ini kita kemarin melaksanakan pembelajaran kuisis dan semuanya itu menggunakan Office 365 pemanfaatannya. Nah, kita juga dalam webinar tersebut kita mencoba menghadirkan kawan-kawan alumni program pelatihan guru ke luar negeri
ya, di mana tahun 2019 kemarin banyak sekali guru-guru sekitar 1.000 orang ya yang dikirim oleh Kementerian Pendidikan untuk belajar di luar negeri. Ada yang dari Korea, kemudian ke Korea, ke Australia, ke Jepang, ke Malaysia dan sebagainya. Nah, kita coba hadirkan guru-guru berprestasi tersebut untuk berbagi ilmunya ya kepada kawan-kawan di Kabupaten Sintang ini ya, yang mungkin kalau dalam keadaan normal kita menggunakan pelatihan tatap muka, kita nggak mampu untuk menghadirkan. Nah, bayangkan kita menghadirkan Pak Yandri Suyono ini dari Maluku Tenggara ke Kabupaten Sintang sendiri, itu kan akan sangat sulit. Tapi dengan memanfaatkan webinar ini, ya, dengan kemajuan teknologi ini, nah kita bisa menghadirkan beliau, ya, dengan Microsoft Teams yang canggih ini dari Maluku ke Sintang dengan kualitas webinar yang bagus. Ya, artinya gambar dan suaranya sangat bersih sekali. Karena selama kami mencobanya sampai webinar terakhir kemarin, alhamdulillah kualitas menggunakan Microsoft Teams ini sangat bagus sekali, seperti itu. Nah, kemudian berikutnya ini kita menghadirkan Pak Alfian dari Makassar, ya, tentang penulisan buku. Mungkin jadi permasalahan yang agak berat ya bagi narasumbernya. Kalau yang dari Maluku tadi waktu Indonesia Timur, dari Makassar waktu Indonesia Tengah, gitu kan. Kita sedangkan di sini kita mulainya jam 8 malam. Nah, tentu yang di sana jam 10 atau jam 9 itu baru mulai. Nah, kemudian yang ini kita menghadirkan kawan yang kebetulan beliau ini juga sama-sama saya bertugas di daerah 3T. Bahkan lokasi tugasnya lebih jauh dari tempat tugas saya. Mungkin kalau saya sekitar 4 jam dari kota kabupaten, kalau beliau ini jauhnya sekitar bisa dibilang 8 jam dari kota Kabupaten Sintang, ya, di Ketongahulu. Nah, beliau kemarin berkesempatan dikirim oleh Kementerian Pendidikan ke Jepang, ya. Jadi kita hadirkan beliau untuk memberikan berbagi pengalamannya kepada guru-guru di Kabupaten Sintang. Nah, kemudian ini berikutnya tanggal 7 April kemarin kita mengundang Pak Anang Susanto dari Jogja, ya, karena beliau kemarin kebetulan juga dikirim bersama-sama saya, ya, di Semior Exam di Penang, Malaysia. Kemudian hari berikutnya, nah ini kita lanjutkan dengan pematerinya Pak Mahrani, ya, Wakil Ketua Umum Pengurus Pusat IGI. Beliau juga salah satu yang pernah dikirim ke luar negeri oleh Kementerian Pendidikan. Jadi kita coba hadirkan kawan-kawan yang pernah dikirim ke luar negeri tersebut untuk mentransfer ilmunya kepada rekan-rekan guru di Kabupaten Sintang. Setelah Pak Marhani ini, nah ini kemarin terakhir itu kita mengundang Duta Rumah Belajar Kalimantan Barat, ya, kebetulan beliau juga berasal dari Kabupaten Sintang, tentang tips sukses menjadi pembatik tahun 2020. Nah, ini sangat menarik sekali. Mungkin kita agak kesusahan kalau kita mengadakan pelatihan tatap muka atau apa, tentu memakan banyak biaya dan tenaga. Sedangkan kalau dengan ruang virtual yang disediakan oleh Microsoft ini, berbagai kemudahan kita dapat peroleh. Nah, ini nanti dalam memperingati Hari Guru nanti insya Allah tanggal 2 Mei, ya, kita juga melaksanakan pembelajaran webinar dengan Microsoft Teams juga, ya. Ini narasumbernya juga rekan kami dari Kabupaten Sintang, Pak Gunawan, tentang Quizlet untuk pembelajaran di masa pandemi, seperti itu. Nah, jadi ini adalah webinar-webinar yang pernah dan akan kami lakukan, ya, selama ini, dan banyak sekali kemudahan yang bisa kami dapatkan dengan pelaksanaan webinar ini karena juga kita tidak repot untuk merekam berjalannya webinar karena otomatis terekam oleh Microsoft dan bisa kita lihat lagi di Microsoft Stream. Jadi artinya walaupun hostnya atau narasumbernya tiba-tiba hilang sinyal atau apa gitu kan, ketika gabung lagi rekamannya tidak putus, ya, artinya bisa dilihat lagi di Microsoft Stream, akan berjalan dengan otomatis seperti itu. Nah, oke, kemudian, nah ini
selain webinar kita juga melaksanakan diklat daring ya. Yang pertama kemarin kita laksanakan dan sedang berjalan saat ini yaitu diklat daring pemanfaatan Microsoft Office 365. Dan sebenarnya ini juga sesuatu yang nekat ya kami laksanakan. Padahal kami juga baru mempelajari dengan serius Office 365 ini, tapi kita tidak ada salahnya untuk mencobakan. Tentu dengan materi-materi yang istilahnya sebagai pengenalan, tapi merupakan materi yang penting. Seperti yang pertama ini pemanfaatan cloud atau OneDrive, kemudian membuat bahan ajar digital dengan sesuai, penyelenggaraan ujian online ya dengan form dan mobile exam, kemudian membuat kelas virtual dan video conference dengan Microsoft Teams, dan tentunya gimana mendapatkan sertifikat atau menjadi Microsoft Inovatif Educator seperti itu. Bagaimana kita kemas hal-hal tersebut, kita masukkan ke dalam satu diklat daring dari pemanfaatan Office 365. Dan alhamdulillah dari 69 peserta yang terdaftar ya, kebetulan pelaksanaannya kita mulai tanggal 17 kemarin. Dan hari ya besok tanggal 30 April kegiatan tutup karena kita akan lakukan diklat daring berikutnya. Alhamdulillah banyak guru-guru yang sejauh ini sudah lebih dari 50% menyelesaikan pelatihannya secara mandiri. Jadi kawan-kawan ini yang kawan saya satu sekolah ini karena di lokasi sekolah dan tempat tinggal perumahan guru tidak ada sinyal. Nah, kemudian mereka mencari sinyal di kebun sawit. Jadi di kebun sawit itu ada titik yang memang terdapat sinyal 4G. Nah, mereka ke sana, baca tugasnya, download materinya, kemudian dikerjakan di situ dan dikirim kembali seperti itu. Nah, ini adalah salah satu kemudahan kita melaksanakan diklat daring dengan Microsoft Teams. Oke Pak Radit, David, boleh saya share screen tentang Microsoft Teams-nya ya? Baik, kalau materi slides-nya sudah, silahkan Pak jika ingin di-share lagi screen. Gambaran tentang diklat daringnya saja. Baik, silahkan Pak Nurlianto. Oke, sudah kelihatan Pak ya? Nah, jadi di sini kita membuat grup ya. Yang pertama grup anggota IG. Nah, grup ini karena grup Teams ini kan berbagai jenis ya. Ada yang berupa kelas, ada yang berupa komunitas dan sebagainya. Nah, untuk diklat daring kita menggunakan yang kelas. Artinya yang kelas ini bisa memberikan tugas atau assignment ya seperti itu. Nah, kita coba buka. Nah, kelebihannya dari sini yaitu kita di sini bisa berdiskusi ya. Saling berdiskusi, saling membantu. Jika ada kawan-kawan yang bertanya kan, kawan lain yang sudah selesai bisa membantu untuk menjelaskan apa sih kendala yang dihadapi oleh kawan-kawan. Nah, di tugas ini, di assignment ini, jika kita update, kita lakukan perbaikan, maka semua peserta bisa mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan terhadap update yang diberikan oleh pemateri. Nah, untuk di tugasnya di sini kami mencoba membuat 7 tugas ya yang mungkin sangat diperlukan untuk selama masa darurat COVID-19 ini. Nah, tapi di sini kami tidak memberikan pelatihan Office seperti Word, Excel, dan PowerPoint karena mungkin rekan-rekan guru sudah familiar dengan aplikasi tersebut. Nah, tinggal di gelombang berikutnya, insya Allah setelah Lebaran nanti kita buat yang lebih detail lagi. Nah, di sini yang pertama kita tentu aja kita mengenalkan Office 365 tersebut, di overview-nya seperti apa, kemudian bagaimana rekan-rekan memanfaatkan, mengintegrasikan Office 365 itu dengan mengirim email, dengan OneDrive-nya, kemudian berbagi file dan folder, ya memanfaatkan batas waktu dan memberikan
pas berbagi folder atau file tersebut kita berikan passwordnya seperti apa. Nah, kemudian membuat ujian online dengan Office Form. Nah, kemudian yang berikutnya yang kelima ini membuat bahan media belajar digital dengan sesuai. Nah, yang keenam menjalankan webinar. Jadi dalam pelatihan daring ini kawan-kawan guru ya kita tuntut juga mampu untuk menyelenggarakan webinar, tidak hanya mengikuti webinar tapi dalam mengikuti diklat daring ini kita berikan materi ya agar rekan-rekan juga mampu mengatur menyeting pelaksanaan rapat online atau webinar dan sekaligus melaksanakan webinar tersebut. Nah, ini kita berikan instruksinya. Kemudian contoh tugasnya seperti apa, materi-materinya, materi pertama panduan melaksanakan webinar, ya, memperpendek linknya supaya mudah kita bagikan di Facebook atau di WhatsApp atau di Telegram. Nah, kemudian panduan masuknya. Nah, kelebihannya webinar dengan Microsoft Teams ini tidak harus pesertanya semua menggunakan Office 365 akunnya, tapi dapat bergabung sebagai tamu. Artinya tidak memiliki akun, yang penting rekan-rekan ini punya kalau di laptop itu bisa menggunakan Chrome atau menginstal aplikasinya. Nah, kalau di daerah ini kita mungkin kalau menggunakan laptop agak kesulitan, jadi kawan-kawan kita arahkan untuk menginstal aplikasi Microsoft Teams di handphonenya masing-masing. Nah, karena setelah pengalaman untuk kondisi sinyal yang kurang stabil di sini, ternyata penggunaan Microsoft Teams yang di handphone itu sangat bagus sekali Pak David. Jadi rata-rata selama pelaksanaan webinar rekan-rekan ini banyak mengikuti menggunakan handphone karena sama bagusnya kualitasnya seperti itu. Nah, di sini dari 66 peserta ya sekitar 28 peserta yang sudah menyelesaikan tugas melaksanakan webinar di sini. Nah, ini jadi kemudahannya peserta bisa mengirim tugasnya di sini ya. Ini kebetulan saya di mode admin ya. Jadi kalau ini view mode siswa, jadi mereka mengirimkan tugasnya, kemudian dengan turn in ya adminnya dapat notifikasi, kita berikan nilai dan komentar seperti itu. Nah, untuk membuat tugas juga kelebihannya di sini bagus sekali ya. Bisa kita memberikan tugas ya atau assignment seperti yang diberikan di atas ini, tugas 6 sampai tugas 7. Bisa juga kita memberikan soal ya. Misalkan kita sudah membuat soal di Microsoft Form, kemudian kita berikan soal, kita masukkan ke kelas dengan tinggal menambahkan saja, tidak harus membuat dari awal seperti itu. Jadi banyak sekali ya kemudahan melaksanakan diklat daring atau dengan Microsoft Teams ini. Jadi semua peserta 66 ini kita berikan akun semuanya Office 365 ya. Nah, untuk membuat akunnya juga mudah sekali. Jadi tidak perlu kita satu-satu membuat namanya, input username-nya, tapi bisa dilakukan secara massal. Jadi waktu mereka mendaftarkan diri ya, jadi kita buat formnya itu sesuai dengan kolom-kolom yang diminta dalam menginput user Office 365 secara massal. Ya, jadi ketika sudah terunduh, kita unduh dari Office Form, kemudian kita edit sedikit, langsung kita masukkan ke pengajuan akun untuk Office 365. Jadi semuanya langsung peserta yang mendaftar, semuanya langsung mendapatkan akun Office 365 tersebut. Seperti itu. Dan di sini untuk tugas 7 ini kita berusaha juga tidak hanya memberikan pelatihan, tapi mendorong guru-guru untuk memanfaatkan learning center yang disediakan oleh Microsoft ya. Kan ada Microsoft Educator Center itu. Nah, di situ banyak sekali pelatihan-pelatihan yang bermanfaat bagi guru-guru ya, baik pelatihan yang memanfaatkan Office 365 ataupun ternyata di sana juga ada pelatihan STEM, ada juga pelatihan computational thinking, dan ternyata banyak sekali pelatihan tersebut. Nah,
kita jadikan syarat sebagai tagihan tugas 7 di sini. Jadi peserta untuk meluluskan tugas 7 ini, mereka harus mendapatkan sertifikat Microsoft Innovative Educator. Artinya harus mendapatkan 1000 poin. Minimal untuk 1000 poin itu kalau nggak salah ya sekitar 2 kali mengikuti pelatihan di Microsoft Educator Center ini. Nah, alhamdulillah di sini dari 69 peserta yang sudah mendaftar, ya 34 peserta itu semuanya sudah mendapatkan Microsoft Innovative Educator sertifikatnya seperti ini. Dan tentu saja dengan sertifikat yang lainnya yang didapatkan oleh peserta selama mengikuti pelatihan tersebut. Jadi di sini banyak sekali kemudahan yang bisa kita dapatkan ya dari penggunaan Microsoft Teams ini untuk pembelajaran jarak jauh. Jadi kita tidak harus selalu memantau peserta. Kalau kita menggunakan WhatsApp itu kan repot sekali, pelatihan daring tapi menggunakan Messenger gitu kan. Nah, kita baru belikan materi, udah ada yang tanya lagi, repot lagi. Nah, dengan ini ya semuanya udah terorganisasi. Jadi peserta tinggal lihat tugasnya di mana. Kalau mau tanya ada tempat forum diskusinya seperti itu. Nanti kalau misalkan tugas dari peserta itu kurang memenuhi syarat, nah dari instruktur itu tinggal memberikan masukan dan mengembalikan tugasnya kepada peserta seperti itu. Mungkin itu saja dulu dari saya Pak David. Mungkin dari rekan-rekan guru lain ada ingin menyampaikan pertanyaan. Baik, terima kasih pemaparannya Pak Nurlianto. Ini sangat-sangat menginspirasi ya Pak. Jujur saya sangat terkesan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Nurlianto. Jadi walaupun di daerahnya sangat-sangat luas dan sulit juga menjangkaunya karena akses jalan seperti itu masih banyak yang belum seluruhnya di aspal seperti itu ya Pak Nurlianto, dan Iya, sampai Pak. jauh sekali Jauh karena sekali. Jadi karena ketika saya dari luas Sintang sekali ya. itu luas sekali, ya hampir seperti Jawa Barat itu luasnya. Oh Kalau baik. Jawa Barat itu kan satu provinsi, banyak kabupatennya gitu kan. Nah, kalau Sintang ini satu kabupaten, luasnya segitu luasnya. Wah iya Pak, jadi memang benar-benar luas sekali dan terima kasih juga karena telah mempercayakan pelatihan-pelatihan diklat daringnya kepada menggunakan Microsoft Teams, Pak Nurlianto. Kami juga sangat senang membantu untuk Bapak Nurlianto. Dan kemudian di sini sudah banyak juga yang bertanya, Pak, apakah boleh saya mulai sesi tanya jawabnya Pak? Apakah tadi sudah selesai semua materinya? Sudah Pak, boleh Oke, silahkan. baik. Saya akan mulai sesi tanya jawabnya ya, Pak Nurlianto. Jadi di sini ada pertanyaan dari Pak Mulyarto. Berdasarkan pengalaman Bapak terkait diklat online yang pernah Bapak selenggarakan, apakah sertifikat yang dikeluarkan dapat digunakan untuk kenaikan pangkat sebagai ASN? Demikian. Ya. Kalau untuk pengalaman seperti itu, karena diklat daring ini yang baru pertama kali kita laksanakan ya. Tapi kita tentunya tidak berjalan sendirian ya. Kita tetap bergandengan tangan dengan Dinas Pendidikan. Artinya sebelum kita melaksanakan diklat daring tersebut, kita kirimkan surat permohonan rekomendasi untuk untuk kita dalam melaksanakan pelatihan. Dan ini kita lakukan baik diklat daring yang saat ini kita laksanakan ataupun di pelatihan tatap muka sebelumnya. Jadi sertifikat kami sebelumnya itu tidak kami sendiri yang keluarkan ya, tapi ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang. Jadi alhamdulillah dari Dinas Pendidikan ini sangat support sekali. Jadi sampai sertifikatnya pun beliau mau tanda tangan, ini kan sangat luar biasa sekali. Jadi tipsnya bagi kawan-kawan ini mungkin yang mau mengadakan pelatihan ya kita gandeng Dinas Pendidikan seperti itu. Kalau sendiri saya belum pernah mencobanya seperti itu, dari IGI sendiri mengeluarkan sertifikat dan kemudian kita ajukan sebagai
kenaikan pangkat, karena saya sendiri baru termasuk dengan kawan-kawan di sini, banyak yang baru juga menjadi ASN, baru kemarin diangkat tahun 2017 kemarin, jadi belum pernah melaksanakan namanya kenaikan pangkat tersebut. Baik Pak David. Jadi intinya kita koordinasi dengan Dinas Pendidikan bagaimana agar sertifikat ini dari pihak Dinas Pendidikan mau untuk menandatangani. Tentu dengan kerjasama yang baik, kita sebelum pelatihan kita berikan rekomendasi seperti itu. Kita setelah pelatihan kita berikan laporan kepada Dinas Pendidikan. Gitu. Baik, terima kasih jawabannya Pak Nurlianto. Semoga menjawab ya Pak Mulyarto. Terima kasih juga atas pertanyaannya. Baik, kemudian untuk Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, silahkan diketikkan Bapak Ibu di kolom chat. Nanti akan saya compilekan juga bagi Pak Nurlianto. Nah, kemudian ini bisa saya bacakan juga ya Pak Nurlianto, dapat salam juga dari Pak Mulyarto, salut untuk semangat teman-teman Ya. IKT. Ya Pak. Lalu Memang dari luar biasa sekali kawan-kawan kami di daerah ini. Ya, ya jadi kadang tidak hanya untuk pelatihan daring ini Pak. Jadi pelatihan-pelatihan tatap muka sebelumnya, kawan-kawan yang dari daerah kecamatan jauh seperti Serawai, Kayan Hulu, Ketengo Hulu, Ketengo Tengah ini, mereka datang ke kota kabupaten itu hanya untuk ikut pelatihan yang kita laksanakan tersebut. Ini juga jadi energi positif bagi kami selaku panitia untuk terus gimana nih untuk ide-ide selanjutnya untuk melaksanakan pelatihan, tentu saja bermanfaat bagi guru-guru. Jadi jauh-jauh datang dari jarak 5 jam, 6 jam menggunakan sepeda motor yang harus survival sendiri di jalan, entah kita ketemu banjir atau jalan rusak dan sebagainya, itu mereka tetap menempuhnya seperti itu Pak. Wah, luar biasa sekali ini Pak Nurlianto. Memang perjuangannya demi sama-sama memajukan pendidikan bangsa ya, Pak Iya ya. Pak, betul Memang sangat luar biasa sekali. luar biasa Jadi sekali. waktu itu juga bulan September ya, kami itu salah satu kawan saya ada melaksanakan namanya Kampung Literasi. Ya, Kampung Literasi itu sekitar hanya beberapa kabupaten di Indonesia mendapatkan persetujuan dari Kemendikbud. Jadi pada waktu itu saya beserta rombongan Dinas Pendidikan dan Bupati Sintang pergi ke daerah tersebut. Nah, kebetulan namanya itu yang penggagasnya itu Pak Darman. Ya, beliau tugas di SDN Merah Arai di Kayan Hulu. Nah, kita mau ke kecamatannya beliau di Kecamatan Kayan Hulu itu sekitar 4 jam sampai 5 jam menggunakan mobil jalan off-road ya, di Nangantobidah itu. Setelah itu lanjut lagi menyusuri sungai dengan perahu ya, sampan bermesin sekitar 4 jam. Jadi waktu itu ya rombongan sekitar ada 5-6 perahu ya, termasuk Pak Bupati itu berangkat dari sana siang, kemudian nyampainya itu ada yang jam 8 malam, ada yang jam 9 malam. Jadi salut sekali juga termasuk kepada Pemda Kabupaten Sintang ini yang memang serius sekali untuk memajukan pendidikannya. Jadi bayangkan dari Pak Bupati ini dari kota jauh-jauh beliau mau datang ke daerah 3T tersebut. Itu termasuk sesuatu yang luar biasa waktu itu, atau ada namanya gerakan literasi ya, Kampung Literasi Merah Arai seperti itu Pak. Jadi memang baik sekali ya ini Pak Nurlianto. Jadi Dari Pemdanya juga memang support sekali Pak. betul, jadi dari pemerintah daerahnya juga support, dan berarti selain mendapatkan energi positif dari kegiatan-kegiatannya ini untuk panitia penyelenggaraannya sendiri, tapi yang paling penting itu salah satunya juga berarti koordinasi ya Pak ya, Ya, koordinasi dengan koordinasi dari Pemdanya Pak. oh iya, baik. Jadi koordinasi dari Pemdanya, lalu untuk ke Dinas Pendidikannya ya, Pak Nurlianto ya? Dari Di Dinas Pendidikan juga. Jadi jadi ketika sebelum kita melaksanakan kegiatan, kita selalu ya kita kirimkan surat permohonan rekomendasi seperti itu. Dan setelah itu kita berikan laporannya kepada Dinas Pendidikan. Dan tentu saja kita buatkan rilis ke medianya Pak. Setelah kita melakukan kegiatan ini, kita buatkan rilisnya ke media massa online seperti itu.
Oh baik. Jadi memang yang salah satu yang penting itu adalah koordinasi ya Pak ya, supaya bisa saling bahu membahu untuk melakukan penyelenggaraan acara-acara pelatihan ya Pak Nurlianto ya. Iya betul Pak, karena, kalau kita mau berjalan sendiri, agak susah gitu kan Pak, tanpa pelibatan dinas pendidikan. Sementara guru-guru di daerah kita nih kan, lokasinya itu rata-rata banyak yang di daerah 3T. Jadi kalau udah ada koordinasi dengan dinas pendidikan kan pelaksanaannya jadi lebih ringan seperti itu. Baik, terima kasih Pak Nurlianto. Kemudian ada pertanyaan lagi, eh, mohon tipsnya Pak, bagaimana meningkatkan atau meyakinkan teman-teman yang di daerah 3T untuk meningkatkan kompetensi sebagai guru. Karena banyak teman-teman kami kurang bersemangat untuk mengikuti diklat tatap muka, apalagi kalau daring. Nah, kalau seperti itu bagaimana Pak Nurlianto, dipersilakan Pak. Terima kasih Kal pertanyaannya dari ya. Pak Yarto. Iya. Ya mungkin, kondisi di setiap daerah itu berbeda, Pak, ya. Jadi, mungkin kalau yang kami ceritakan di daerah kami ini, memang awal-awal bingung juga, Pak, kami. Oh, ini mau buat pelatihan, kami tugasnya di pelosok, ini bagaimana? Mau buat acara di sekolah, guru-guru di sekolah lain pun jaraknya jauh-jauh, seperti itu kan. Nah, tapi kita pelan-pelan kita nekat ya dengan kawan-kawan di daerah 3T ini, dengan kawan-kawan kebetulan di sini juga banyak, rekan-rekan dari guru garis depan gitu kan. Ayo kita sama-sama kita, buat sesuatu untuk kabupaten ini ya. Kita agendakan nanti tatap muka pelatihannya, kita laksanakan di kota gitu kan, tanggal berapa kita atur. Nah kemudian ya dari beberapa itulah setelah fix kegiatannya, kita buatkan flyer atau poster yang menarik, kita undang narasumber yang kira-kira, eee familiar dengan kawan-kawannya, cukup populer gitu kan. Kita coba undang dari kota Pontianak, dari daerah lain gitu kan. Karena kalau di IG ini, narasumber-narasumber yang diundang ini bagus sekali Pak sifat sosialnya. Jadi tidak terlalu kita perlu memikirkan transportnya dan sebagainya karena semuanya ibaratnya sudah sharing and growing together gitu kan seperti motonya Ikatan Guru Indonesia. Jadi kita tidak terlalu mengalami kesulitan mengundang narasumber dari kota Pontianak seperti itu. Jadi dengan dana yang cukup minimalis juga kita alhamdulillah bisa melaksanakan pelatihan. Nah, eh, agar kita bisa menarik guru-guru yang itu kita tentu saja kita harus ekstra gitu kan, harus ekstra kita promosikan baik di grup WhatsApp, di Facebook dan sebagainya. Dan tentu saja kita pilih tema pelatihan yang memang ada kelihatan hasilnya, Pak. Ya. Jadi kalau pelatihan-pelatihan yang mungkin seperti yang sudah umum dilaksanakan oleh dinas atau LPMP kita tidak ambil ke ranah itu. Kita pilih pelatihan yang mungkin ya inovasi-inovasi sifatnya, seperti membuat komik pembelajaran, membuat video animasi, membuat video pembelajaran atau aplikasi ujian berbasis Android dan sebagainya. Tentu ini kan menarik sekali bagi guru-guru di daerah. Nah, dan yang kita lakukan ini alhamdulillah pelan-pelan akhirnya banyak tidak hanya guru-guru di kota, bahkan kalau di kami ini malah bisa dibilang 50% ke atas yang datang ikut pelatihan justru kawan-kawan dari daerah seperti itu. Jadi memang kita harus pelan-pelan, kita tentu saja kita pilih pelatihannya yang tidak biasa gitu kan, atau misalkan yang inovatif yang bisa kelihatan hasilnya dan dimanfaatkan oleh guru-guru di ruang kelasnya seperti itu. Terima kasih, luar biasa sekali Pak Nurlianto. Jadi semangatnya ini ya Pak ya, yang walaupun tadi Pak Nurlianto sering bilang walaupun nekat gitu ya Pak. Maksudnya nekat di sini adalah dengan segala keterbatasannya, tapi semangatnya tetap tinggi ya Pak Nurlianto ya. Saya Ya. yakin di sini sebenarnya persiapannya dari kawan-kawan
IGI Kabupaten Sintang dan juga panitia-panitia yang lain juga sebenarnya di sini persiapannya pasti sudah mati-matian ya Pak setiap mau menyelenggarakan, tapi semangatnya itu ya Bapak Ibu yang bisa kita pelajari dari cerita story dari Pak Nurlianto pada sore hari ini. Nah silahkan Bapak dan Ibu yang ingin bertanya. Kemudian di sini mungkin karena belum banyak yang menuliskan di meeting chat, jadi silahkan bagi Bapak dan Ibu untuk unmute mikrofonnya Saya boleh jika tanya, Pak. ingin Saya boleh tanya, Pak. bertanya langsung. Ya, saya boleh tanya, Pak. Boleh, Saya boleh tanya? Ibu, silakan. Ibu Ya. Rospita. Ya. Ya, saya dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Jakarta, Kristen Indonesia, Jakarta. Ya, Halo? silakan. Ya Bu, silakan Bu. Pertanyaannya Pak, di pembelajaran berbasis kompetensi di kedokteran itu memakai sistem pembelajaran dengan beberapa student center learning Pak ya. Contohnya tutorial, skill labs, kuliah pakar dan praktikum. Nah, ketika PJJ ini Pak, mungkin kalau kuliah pakar kita tidak mengalami kendala ya. Kita udah bisa memakai Teams, bisa memakai Google Classroom, ya, dan juga mungkin kita kalau sekali-kali kita juga bisa pakai Zoom. Nah, yang jadi pertanyaan Pak, ketika kita melakukan skills labs atau tutorial, nah ini mungkin kami pikir kami perlu menggali sesuatu dari Pak Nur nih, bagaimana sebaiknya, gitu. Kalau mungkin Bapak juga udah mengerti apa yang disebut tutorial ya Pak ya, skill lab gitu ya. Kalau skill lab itu sebenarnya lebih pada peragaan. Namun kami tidak bisa melihat atau kami tidak bisa interaktif langsung kepada mahasiswa. Artinya gini, dia sudah melihat, kami sudah sebagai instruktur atau fasilitator, kami bisa memberikan contoh, oke? Kami sudah memberikan showing yang benar. Tetapi kami mungkin tidak bisa melihat mereka melakukan mandiri karena mungkin Pak kita kendala misalnya kita harus pakai pasien simulated gitu loh, dan itu menurut saya kendala Pak bagi kami di Fakultas Kedokteran seperti itu Pak. Mungkin ada semacam pencerahan atau apa gitu Pak Nur, silakan. Baik, terima kasih pertanyaannya Ibu Rospita. Ya, ini pertanyaannya juga sangat menarik. Jadi saya akan simpulkan lagi untuk Pak Nurlianto. Jadi yang dimaksud Ibu Rospita ketika kita akan membuat pembelajaran online gitu Pak Nurlianto, kan modelnya daring. Nah, ketika membutuhkan sesuatu yang meragakan atau praktikal ya, yang dimaksud oleh Bu Rospita yang harus dipraktekkan. Nah, itu apakah Pak Nurlianto sudah pernah melakukannya atau ada ide Pak untuk pelatihan online yang modelnya untuk konteks praktikal Pak? Mungkin boleh disampaikan. Kalau ya baik, makasih Bu pertanyaannya nih luar biasa sekali Bu ya. Jadi kalau belum mungkin kita kolaborasi Pak. Saya sebenarnya oh iya. saya juga Jadi mau desain gitu. Jadi gini Bu, waktu kalau kami memang belum pernah sejauh itu melaksanakan, tapi kalau kita melihat dengan pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan oleh Ikatan Guru Indonesia, itu ada kanal pelatihan, ada satu guru satu blog, ada satu guru satu inovasi dan sebagainya. Itu tagihan dari narasumber tidak hanya berupa hasil jadi Bu. Misalkan kita suruh membuat blog, tapi harus kita tagihannya berupa blognya atau screenshot blognya. Tapi tagihan dari narasumber itu berupa video, ya artinya dari langkah per langkahnya peserta diminta untuk membuat video, diminta untuk berbagi videonya atau diwajibkan untuk membuat channel YouTube. Nah, kalau mungkin ini kan bisa dimanfaatkan seperti tagihannya berupa video seperti itu. Iya Pak. Iya, terima kasih. Saya belum, iya. Belum ya. Jadi menjawab Ibu Rospita. Iya, karena maaf Pak, kalau ditutup di yang Bapak maksud itu mungkin kami paham Pak. Yang tadi Bapak maksud tuntutannya atau feedback ya, luaran dari blog itu ya Pak ya. Namun kalau misalnya tutorial Pak, itu kan ada namanya 7 jam.
itu kami menilai interaktif dan bagaimana kolaborasi antar peserta PBL itu di dalam satu trigger yang kita sebut skenario, Pak. Gitu. Jadi Kalau memang agak sedikit gimana ya, agak sulit saya Bu, karena memang belum kami juga baru melaksanakan ini gitu kan. Dan ini nanti mendorong Bapak untuk bisa nanti kita cari yang ide berikutnya gitu kan, bagaimana saya kasih masukan seperti itu. masukannya. Betul. Menarik sekali Bu. Iya Pak. Baik. Mungkin jadi nanti dari teman-teman yang dari Microsoft Educator ini mungkin banyak lebih ide-idenya lebih menguasai lah untuk pelatihan daring ini seperti itu. Karena ini kayaknya saya sudah kelewatan 2 blok nih Pak untuk mengevaluasi juga saya akhirnya terhambat gitu Pak karena PJJ ini Bu ya. Kita mau, penting gini loh Pak, kita mau menilai mahasiswa dengan kualitas atau mutu yang benar gitu kan, dengan instrumen penilaian yang benar, kan kami semua punya instrumennya Pak. Tapi karena kendala tidak bisa melakukan kolaborasi secara komprehensif gitu, saya susah gitu loh Pak. Iya. Untuk mempertahankan mutunya sebenarnya kalau mau melihat dari kemudahan sih gampang aja kali. Memang gampang ya pelaksanaan. Cuman untuk mutunya apalagi kan ini kan kedokteran gitu kan Bu. Jadi iya, memang harus aja misalnya betul ya. Berupa video nanti di upload atau langsung dikirim ke fasilitator itu mungkin menurut aku mudah Pak. Cuman yang tadi saya katakan itu Pak, kita menilai itu ada juga yang namanya 7 jam. Dan di dalamnya kita menilai interaksi atau kolaborasi antara pasien simulasi dengan si calon dokter ini gitu. Kita harus melihat mimiknya, kita harus menilai runtunnya ada Pak gitu. Jadi saya juga belum nemukan ini bagaimana yang bagusnya gitu. Mungkin kalau Bapak menjadi desainnya, saya narasumbernya, mungkin Bapak bisa nyetak seperti apa gitu. Bisa melihat gitu Bu ya. Momentumnya ini di sini gitu. Nanti kalau momentumnya udah lewat mungkin udah nggak dibutuhkan lagi. Betul Bu. Terima kasih Pak. Baik, sama-sama. Terima kasih pertanyaannya Ibu Rospita. Jadi memang kebetulan dibutuhkan juga untuk yang praktikal gitu ya Bu ya, yang memang harus dilihat secara langsung ya Bu, nggak bisa berupa rekaman saja atau tutorial ya Bu ya. Jadi memang dievaluasinya secara live ya yang dimaksudkan oleh Bu Vita, dan juga harus sampai detail, sampai interaksi mimik wajahnya juga dan lainnya juga ya. Ya. Jadi untuk seperti itu memang ketika kita menggunakan pembelajaran online seperti itu tidak bisa langsung tatap muka, mungkin banyak faktor yang jadi pembatasnya atau penghambatnya. Tapi disitulah mungkin kita akan menemukan cara-caranya tersendiri untuk supaya kita bisa lebih kreatif lagi mungkin ya Bu ya untuk seperti itu, karena kamera lalu dan lain-lainnya kadang nggak bisa terlalu jelas ya mungkin yang dimaksud oleh Bu Rospita seperti itu. Memang harus benar-benar paling enak melalui langsung ya Ibu ya. Tatap muka. Iya. Baik, terima kasih juga. Terima kasih Bu. Mungkin itu nanti kita bisa eksplorasi lagi sih Bu. Betul. Yang seperti itu. Betul Pak. Terima kasih juga. Ini sangat menarik juga yang disampaikan oleh Bu Rospita. Oke, boleh bagi Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, saya akan buka karena ini hampir di penghujung acara. Jadi satu pertanyaan lagi dari Bapak dan Ibu. Silahkan bagi yang ingin bertanya, silahkan di-unmute. Oke, kalau misalnya mungkin sudah tidak ada yang ingin bertanya, saya ingin halo Pak, ya. Silakan Pak. Tapi mungkin pertanyaannya ini ke Bapak David nih. Halo Pak. Dari pihak Microsoft. Bagaimana Pak? Iya. Pak David dari pihak Microsoft Indonesia ya? Iya, Pak Joko.
Saya mungkin arahnya ke Pak David, karena kalau dengan Mas Nur sering bertanya tuh udah sering lewat WA pribadi lah. Ya betul. Saya ingin, ini maaf Mas Nur, saya langsung ke Pak David. Saya Ya ingin Pak, monggo tanyakan. Pak, silakan Pak. Oke, untuk pihak Microsoft. Ini Pak, saya ingin mendaftarkan setelah kita mendapatkan domain untuk sekolah, kita sedang mau coba registrasi, nanti kita mendaftarkan ke Office 35, itu berapa lama prosesnya untuk aktivasi? Oke, kalau untuk ini untuk aktivasi ya, sebenarnya mungkin validasi ya Pak institusi pendidikan. Jadi kan Ya, mungkin validasi saya ya. akan agak ulang supaya Bapak dan Ibu yang di sini juga lumayan jelas seperti itu. Jadi untuk pendidikan kita bisa mendapatkan Office 365 yang gratis Bapak dan Ibu untuk institusi pendidikan seperti sekolah, kampus, atau dinas pendidikan, dan juga organisasi guru seperti IGI dan komunitas guru lainnya untuk di bidang yang tidak komersil. Nah, untuk berapa lama setelah kita verifikasi domain seperti itu ya Pak ya yang dimaksud. Misalnya kita sudah selesai domain, nah itu masih saya sarankan lagi untuk open ticket untuk validasi institusi pendidikan. Nanti akan diwawancarai oleh tim Microsoft siapa kepala sekolahnya, berapa jumlah muridnya, dan lain-lain seperti itu. Nah itu bisa tergantung sih Pak, tergantung padatnya proses deployment yang ada. Betulan bisa mulai dari 1 hari sampai 1 minggu Pak. Gitu. Oke. Kebetulan untuk sekarang ini memang sedang sangat-sangat padat. Jadi sebenarnya sih kalau misalnya Bapak sudah open ticket itu sangat cepat Pak dihubunginya, bisa dalam beberapa jam atau sampai 1 hari sih Pak. Tapi setelah itu setelah Bapak diwawancarai nanti akan ini dulu, akan di screening dulu sama pihak Microsoft-nya. Apakah ini eligible, institusinya valid atau tidak, seperti itu sih Pak. Jadinya itu yang mungkin akan waktu beberapa hari. Demikian Pak Joko. Yang jadi masalah kami Pak, kalau untuk dari sekolah, ini kan untuk SK pendirian sendiri. Saya dari berbagai kegiatan itu untuk SK pendirian sekolah itu kami itu nggak pernah dapat gitu Pak. Jadi kadang-kadang takutnya divalidasi di SK pendirian sekolah itu yang takutnya gagal untuk sekolah kan gitu. Jadi itu yang ingin saya tanyakan, jika nanti prosesnya itu terhambat dari SK pendirian, karena salah satu syarat untuk mendaftar di akun Office 35 kan salah satunya adalah SK pendirian sekolah. Oke, misalnya nggak ada SK-nya Pak, itu paling nanti dilampirkan saja di dokumen lainnya selain SK, yaitu misalnya di situs Kemdikbudnya sudah terdaftar atau belum sekolahnya. Paling seperti itu sih Pak Joko. Baik Pak, sementara saya coba dulu untuk mendaftar domainnya dulu. Setelah itu nanti mungkin kita bisa konsultasi melalui Mas Nur dengan Pak David. Iya, boleh Pak. Terima kasih ya. Iya, sama-sama Pak Joko. Nah, kemudian karena sudah di penghujung acara ini, Bapak dan Ibu, saya akan menanyakan pertanyaan yang final kepada Pak Nurlianto. Nah, Pak Nurlianto, apakah Bapak ada pesan dan pesan-pesan mungkin untuk Bapak dan Ibu guru dan juga dosen dan tenaga pendidik di seluruh penjuru Indonesia untuk bagaimana agar terus semangat dalam mendidik walaupun situasinya sekarang sedang serba emergensi seperti ini Pak, gitu, karena sedang ada wabah. Demikian Pak Nurlianto, mungkin ada pesan yang bisa disampaikan. Baik, terima kasih Pak Radit. Jadi mungkin dari saya karena teknologi yang saat ini udah ada ini sangat banyak sekali yang bisa mendukung kita dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh. Jadi tidak ada salahnya kalau kita terus mengeksplorasi dalam pemanfaatan teknologi tersebut, apalagi yang sudah banyak disiapkan oleh Microsoft ini. Jadi pemanfaatan teknologi pun kalau usahakan jangan hanya kita gunakan untuk pemberian tugas, tapi gunakanlah meng-create suatu konten yang menarik. Misalkan kalau di Microsoft itu ada Sway. Nah, Sway ini bagus sekali sebagai untuk media pembelajaran, karena dengan Sway ini mau kita akses di laptop ataupun di handphone peserta didik,
atau di handphone kita, itu kualitas tampilannya itu juga sama bagusnya. Jadi tinggal tergantung Bapak Ibu guru mengkreasikan konten pembelajaran yang ingin disampaikan kepada siswanya. Nah, kemudian mungkin di masa seperti ini bagi kawan-kawan yang di daerah 3T mungkin kesulitan untuk pembelajaran daring dengan siswa-siswanya karena di daerah tidak ada jaringan internet ataupun kendala dan sebagainya, ya lakukan semampunya yang Bapak Ibu bisa lakukan, seperti misalkan jika memungkinkan mengunjungi siswa ke rumah masing-masing ataupun dengan cara-cara yang lainnya. Ya intinya ya lakukanlah semampu Bapak Ibu bisa lakukan, sambil memanfaatkan dengan momen ini kita gunakan waktu yang ada ini tidak hanya berdiam diri ataupun apa, tapi kita gunakan untuk terus belajar meningkatkan kompetensi diri kita, karena di masa COVID ini ya banyak sekali program-program peningkatan kompetensi guru yang baik diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan ataupun oleh komunitas-komunitas atau organisasi-organisasi guru yang bahkan setiap hari selalu ada. Jadi Bapak Ibu bisa memanfaatkan itu ataupun bisa memanfaatkan channel-channel YouTube, karena guru-guru sekarang ini juga sudah banyak yang menjadi YouTuber ya, mengupload konten-konten pembelajaran, konten-konten kreatif yang tentu saja dapat bermanfaat jika kita pelajari, kita terapkan dalam ruang-ruang kelas kita. Mungkin itu saja Pak David dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore, terima kasih Pak Nurlianto dan juga rekan-rekannya Pak Nurlianto yang saling bahu-membahu di IGI Kabupaten Sintang. Salam untuk semuanya, dan juga terima kasih untuk Bapak dan Ibu yang masih setia sampai di penghujung acara kita pada sore hari ini. Besok kita masih ada webinar lagi ya Bapak dan Ibu, jadi stay tune dan harus tetap stay healthy ya Bapak dan Ibu. Dan yang paling penting, stay at home. Terima kasih semuanya. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Sore, terima kasih Pak Nurlianto, terima kasih David. Terima kasih. Pak Nurlianto. Terima kasih Bapak dan Ibu semuanya. Terima